Selamat datang di channel The Red Devils, channel yang akan memberikan informasi seputar Manchester United. Jika kalian pendukung Manchester United, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian dapat mendukung channel ini. Glory Glory Man United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mencanangkan misi khusus saat timnya jumpa Villarreal di tengah pekan ini. Ia ingin setan merah memanfaatkan laga ini sebagai sarana kebangkitan mereka. Pada tengah pekan ini, Manchester United akan memainkan pertandingan kedua fase grup Liga Champions 2021-2022. Mereka akan berhadapan dengan wakil Spanyol, Villarreal. Manchester United sendiri berada dalam kondisi yang buruk jelang laga ini. Setan merah menelan kedua kekalahan beruntun saat melawan West Ham dan Aston Villa. Ole Gunnar Solskjaer menyebut timnya tidak boleh patah arang dengan tren negatif ini. Setiap kali Anda kalah, maka Anda harus bangkit, buka Solskjaer kepada MU TV. Ole Gunnar Solskjaer yakin bahwa timnya tidak akan mengalami keterpurukan setelah tumbang di dua laga ini. Ia yakin timnya mampu membalikkan keadaan dan bangkit kembali ke jalur kemenangan. Kami harus bangkit demi diri kami sendiri. Bangkit untuk tim ini dan berjuang kembali bersama tim ini. Kami akan melakukan itu dan kami akan bangkit. Ole Gunnar Solskjaer menilai laga melawan Villarreal ini datang di waktu yang tepat. Ini menilai laga ini sempurna untuk bisa membalikkan situasi yang tengah dialami setan merah. Ini pertandingan yang besar karena kami bermain lagi di Liga Champions. Kami tahu kami mengawali fase grup yang dengan buruk, namun kami akan siap untuk laga ini, ujarnya. Manchester United punya urusan yang belum selesai dengan Villarreal. Setan merah punya dendam kusumat terhadap tim berjuluk The Yellow Submarine itu, usai mereka dikalahkan di final Liga Eropa musim lalu. Manchester United dilaporkan punya rencana baru untuk mengamankan jasa Erling Braut Haaland. Setan merah dilaporkan siap menawarkan Anthony Martial ke Borussia Dortmund sebagai bagian dari transfer itu. Sudah menjadi rahasia umum jika MU tertarik dengan Erling Haaland. Striker 21 tahun itu sudah diincar oleh Gunnar Solskjaer semenjak ia masih bermain di RB Salzburg. Menurut kabar yang beredar, Haaland akan jadi prioritas transfer Manchester United di tahun 2022. United memproyeksikannya untuk menjadi penerus jangka panjang Cristiano Ronaldo. 90 Min mengklaim bahwa MU punya siasat baru untuk mendatangkan Haaland. Mereka berencana untuk menawarkan Anthony Martial dalam transfer itu. Menurut laporan tersebut, Borussia Dortmund saat ini sedang bersiap untuk kepergian Haaland di musim depan. Tim pelatih Dortmund dilaporkan tengah berburu striker baru. Martial dilaporkan masuk dalam radar di Borussia. Penyerang asal Prancis itu dinilai punya gaya bermain yang cocok dengan gaya bermain Dortmund, sehingga kubu di Borussia tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sudah mendengar ketertarikan Dortmund terhadap Martial itu. Setan merah dilaporkan siap melepaskan Anthony Martial ke Borussia Dortmund. Mereka bahkan siap menambah sejumlah uang untuk ditukarkan dengan Haaland. Pihak MU dilaporkan ikhlas melepaskan Martial karena sang striker dinilai sudah habis di lini serang setan merah. Menurut laporan yang sama, Dortmund tidak hanya menaruh minat kepada Martial saja. Mereka juga dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Timo Werner dari Chelsea. Klub Liga Italia Juventus dilaporkan tengah menyiapkan manuver untuk mendapatkan jasa Paul Pogba. Sinyonya tua dilaporkan akan menawar gelandang Manchester United itu di bulan Januari 2022 nanti. Paul Pogba merupakan salah satu pemain kunci Manchester United. Pemain timnas Inggris itu menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah setan merah berkat performa apiknya. Paul Pogba diyakini akan jadi properti panas di musim panas tahun 2022 karena sang gelandang akan berstatus sebagai free agent setelah ia enggan memperpanjang kontraknya yang habis di tahun depan. Jurnalis asal Italia Rudy Galetti mengklaim bahwa Juventus adalah salah satu klub yang berminat untuk mendatangkan Paul Pogba. Juventus disebut akan mencoba curi start untuk transfer Pogba. Menurut laporan tersebut, Juventus akan curi start dengan mendatangkan Pogba di bulan Januari nanti. Juventus tahu bahwa Pogba akan ramai peminat di musim panas tahun depan, dan mereka tidak percaya diri bisa mengamankan jasa sang pemain. Jadi Juventus akan mencoba mendatangkan Pogba di bulan Januari nanti.
karena mereka tahu kebanyakan peminat Pogba menunggu merekrut sang gelandang secara gratisan. Juventus cukup percaya diri bisa mengamankan jasa Pogba di bulan Januari nanti. Ini dikarenakan Juventus yakin bisa mendapatkan potongan harga dari MU. Karena setan merah terancam kehilangan Pogba secara cuma-cuma, Juventus yakin mampu mengamankan jasa sang gelandang dengan harga yang sudah di-korting tersebut. Manchester United sendiri dilaporkan belum menyerah untuk mempertahankan Paul Pogba. Mereka dilaporkan akan terus menego Mino Raiola agar sang gelandang mau bertahan di Old Trafford. Sebuah dukungan diberikan oleh Gunnar Solskjaer kepada Bruno Fernandes. Manajer Manchester United itu optimistis bahwa Fernandes akan bangkit dari keterpurukan usai gagal mengeksekusi penalti. Pada pertandingan melawan Aston Villa kemarin, Manchester United berada di posisi yang sulit. Mereka tertinggal di menit ke-88 berkat gol Courtney House. Manchester United mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada babak injury time setelah House melakukan handsball di kotak penalti. Namun sayang, Bruno Fernandes yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal melakukan tugasnya setelah tembakannya terlalu keras dan melayang di atas gawang. Ole Gunnar Solskjaer enggan menyalahkan Bruno Fernandes atas kegagalannya dalam mengeksekusi penalti itu. Ole Gunnar Solskjaer menegaskan bahwa Fernandes adalah eksekutor penalti yang baik bagi United. Jadi ia menilai sang playmaker hanya tidak beruntung saat kejadian tersebut. Fernandes selalu memberikan yang terbaik di setiap pekan untuk tim ini. Namun terkadang segalanya tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Dalam penalti, ada garis tipis antara surga dan neraka. Dan ia tidak beruntung tembakannya gagal kali ini. Ole Gunnar Solskjaer optimistis bahwa Bruno Fernandes tidak akan terpuruk dengan kegagalannya dalam mengeksekusi penalti tersebut. Ia yakin anak asuhnya itu bakal bangkit dalam menunjukkan performa yang impresif di laga-laga berikutnya. Kita tahu bahwa Bruno Fernandes adalah pemain yang luar biasa dan eksekutor penalti yang bagus. Saya yakin ia akan bangkit sesuai kegagalan ini, ujarnya. Sebuah informasi menarik mengenai Timo Werner. Striker timnas Jerman itu diklaim sebenarnya nyaris bergabung dengan Manchester United di tahun 2020 kemarin. Werner merupakan pemain andalan RB Leipzig. Sang striker merupakan penyerang tertajam kedua di Bundesliga saat itu. Hanya kalah dari bomber Bayern Munchen Robert Lewandowski. Di tahun 2020 kemarin, Werner memutuskan untuk pindah ke Inggris. Ia dipinang salah satu raksasa Liga Premier Inggris, yaitu Chelsea. Dilansir Bleed, Werner sebenarnya saat itu tidak memprioritaskan pindah ke Chelsea. Sang striker sebenarnya ingin bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Werner sebenarnya di tahun 2020 kemarin ingin pindah ke Manchester United. Sang striker dilaporkan sudah lama mengagumi setan merah, sehingga ia ingin berkarir di Old Trafford. Pada tahun 2020 kemarin, United memang mencari striker baru, sehingga Werner optimistis bisa pindah ke Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United pada saat itu sempat membuka pembicaraan dengan RB Leipzig untuk transfer Timo Werner. Namun pada saat itu proses negosiasi berjalan alot karena MU menilai harga yang dipasang untuk Werner saat itu terlalu tinggi. Akhirnya MU menyerah dan mundur dari perburuan sang striker, dan di sisi lain Chelsea datang dan menembus harga yang diinginkan RB Leipzig saat itu. Di tahun lalu, Manchester United mendatangkan seorang striker gratisan. Mereka sukses mengamankan jasa Edinson Cavani.